Hai makhluk hidup, akhirnya ada bahan konten lagi nih. Beberapa pekan yang lalu saya beli PC dengan harga 1,6 juta dengan spek yang ya lumayan lah kalau buat main game iseng-iseng doang mah. Mari kita bahas lebih dalam. Jadi PC jadul kali ini yang mau saya gibahin memiliki spek Intel Core i5 Gen 2, lebih tepatnya i5 2400, motherboardnya Faro H61 Plus garis miring B75, RAM-nya 8 plus 4 GB DDR3, Nvidia GTX 745 yang VRAM-nya 4 GB, SSD Kingston 120 GB, dan harddisk Seagate 500 GB. Casing yang pinggirannya udah belah dan PSU C4 alias PSU kaleng. Selain dapat PC-nya, saya juga dapat monitornya ya. Nah, ini mungkin 19 inch. Dapat mouse juga walaupun cuma Gamen GM200 dan keyboard Gamen Titan Elite yang sayangnya boardnya udah kena. Makanya saya pakai Funtech Atom 96 yang juga sebenarnya udah kena juga sih sebaris di bagian numpad itu 147, kadang error kadang enggak. Cuma ya udahlah, nggak separah yang Gamen Titan Elite gitu. Kenapa berani beli dengan harga 1,6 juta? Ya karena sepaket. Saya coba racik-racik sendiri dan kalau dengan budget 1,5 juta itu VGA-nya masih onboard, jadi belum pakai graphic card. Meskipun memang PSU-nya bakalan pakai yang bagus gitu ya, 500 watt 80 plus gitu buat jangka panjang. Cuma ya artinya harus nambah budget lagi kan, terutama buat beli motornya. Apalagi graphic card juga belum ada. Entah mungkin saya yang salah hitung atau gimana, tapi ya sudahlah. Karena waktu itu juga saya emang lagi butuh cepat gitu, lagi greget banget, lagi BM. Jadi nyari yang ada aja lah di Facebook. Sebelum lebih dalam mengenai performa, saya coba bahas kendala dan konsekuensi yang saya harus terima, atau mungkin ya teman-teman juga harus terima gitu kalau misalkan mau sama-sama beli paketan yang kayak gini gitu. Tapi ini saya emang beli dari perorangan gitu, nemu di Facebook, bukan toko yang biasa jual dengan harga markup yang relatif tinggi, tapi ada part yang dirahasiakan alias gak disebutin spesifiknya gimana gitu. Tadi sempat dibahas ya kalau ini ada dapat Gamen Titan Elite, cuma ya itu jadi problem juga karena si keyboardnya ini nggak bisa dipakai gitu. Perkara banyak banget tombol yang udah nggak jalan, udah coba ganti switch pun tetap gak ngaruh juga. Makanya berakhir pakai keyboard ini sendiri deh, ini Atom 96. Dan terutama konsekuensi yang harus banget diterima ya, kita nggak bisa milih mau partnya kayak gimana gitu kan. Terlebih graphic card ini OEM dan dia low profile yang kipasnya seadanya, jadi kalau digeber jelas panas gitu. Terus PSU-nya juga kaleng yang asal ada dan asal hidup aja gitu, asal nyala. Sehingga kalau buat jangka panjang ya mau gak mau harus ada budget yang disiapin lagi gitu. Kendala lainnya adalah ini LAN portnya nggak nyala, nggak tahu kenapa ya. Jadi saya kepaksa harus beli LAN card lagi biar ya udahlah, biar sekalian aja gitu internetnya stabil dengan kabel. Apalagi di rumah juga kan udah pakai internet yang speednya up to 200 megabit per second gitu. Selebihnya mana-mana aja sih. Sekalian kita bahas ke performa mungkin ya. Di sini saya bakal langsung kasih unjuk aja ke penggunaan harian kayak mungkin game atau beberapa software yang biasa dipakai buat ngeliatin performanya. Karena ya mayoritas orang-orang juga pakainya buat aktivitas yang praktikal kan. Bukan yang tiap hari benchmarking juga. Kecuali kalau kalian ada request pengen lihat hasil benchmark sintetisnya kayak gimana dengan komposisi kayak gini, komen aja di bawah, ntar saya bikinin deh beserta software apa aja yang perlu saya pakai gitu. Keseharian saya di PC ini lebih ke buat live ya di TikTok Live Studio, agak maksa dikit ya. Main Roblox, setel lagu dari YouTube Musik, terus buka Discord dan balas-balas WA juga sesekali itu kan kalau lagi males buka HP. Nah, dengan skema yang kayak gitu, CPU dan GPU-nya ini memang rada kewalahan. Walaupun ya rada seimbang juga sih karena nggak terjadi bottleneck yang signifikan antar komponennya. Tapi ya kalau dilihat dari utilization-nya dia emang lumayan tinggi kalau digeber kayak gitu. Nah, 3 game lainnya yang akan saya kasih unjuk dalam pengetesan PC ini adalah GTA 5, Valorant, dan CS2. Semua game yang saya mainkan ini saya mainkan di resolusi 1360 x 768 pixel ya kalau nggak salah. Karena ya ini ngikutin resolusi dari monitornya aja yang saya pakai sekarang gitu, yang paketan juga. Main GTA 5 yang dari Epic Games dengan settingan grafik beberapa di high dan ada balancing sedikit gitu ya. Dia bisa dapat di FPS 40 sampai 60 FPS. Bahkan sesekali dia bisa naik ke ya sekitar 70-80-an lah. Udah playable ya, bisa dibilang GTA 5 di zaman sekarang kan udah bisa dibilang game ringan lah ya. Tapi mungkin enaknya
dengan komposisi kayak gini ya ada beberapa yang harus diturunin ke normal lah, di balancing lagi biar FPS-nya bisa lebih stabil di 60 gitu. Apalagi kan ini mainnya kan di 1366 kali 768 gitu, bukan di Full HD. Lalu untuk CS2 dengan settingan yang tertera ya ini bisa dibilang rata kiri lah ya. Dia bisa dapat FPS di angka 70 sampai 90-an FPS. Kadang dia bisa naik ke 100, cuma entah mengapa saya ngerasa ini agak patah-patah sih ya. Walaupun nggak terlalu kentara sebenarnya, tapi ya kerasa aja gitu. Padahal FPS udah cukup konsisten lah dengan angka yang lebih dari 60 FPS gitu. Udah lumayan sedikit lebar lah. Waktu baru masuk game juga dia agak lama ya loadingnya. Mungkin karena saya install di harddisk mungkin ya. Dan ini kan filenya udah lumayan gede gitu. Untuk Valorant relatif sama kasusnya seperti di CS2, di mana dia dapat FPS yang relatif gede ya, di 80 sampai 130-an FPS. Bahkan sesekali dia sampai ke 150 loh. Cuma ya sekali lagi entah kenapa masih sering ada frame skip gitu. Lumayan tipis tapi relatif sering gitu. Kalau per current rate sih harusnya nggak bermasalah sih ya, karena ketika pindah ke game online lain gitu, ya dia aman-aman aja gitu. Bahkan ping yang didapat juga stabil di ya 10 sampai 20 10 sampai 20 ms gitu kan. Walaupun mungkin ya di video CS2 dan Valorant yang tadi tuh memang kelihatannya normal-normal aja gitu. Cuma yang saya rasain itu ya dia ada beberapa kali lah frame skip gitu lah. Mungkin teman-teman yang lebih ngerti bisa komen di bawah biar saya ntar otak-atik lagi gitu. Enaknya kayak gimana? Walaupun ya sebenarnya udah ada niatan untuk ganti graphic card juga sih. Ya naik dikit lah ke GTX 1050 dalam waktu dekat ini. Tadi sempat dibahas ya, saya ada pakai buat TikTok Live Studio. Ya emangnya bisa buat live. Sejauh ini sih karena saya live-nya Roblox. Udah gitu settingan grafiknya juga di level 2 atau level 3 lah, nggak yang rata kanan banget. Main di rata kanan itu kalau lagi pakai skin bagus doang kalau di Visit. So far dia memang bisa berjalan sebagaimana mestinya. Cuma memang harus rada sabar aja karena lumayan agak lama kalau misalkan mau buka setting itu mau nambahin source atau misalkan mau buka setting buat ngerubah resolusi dan segala macam ya. Jadi memang harus agak sabar dikit, tapi ini bisa dipakai buat live kalau beban live-nya memang enggak sebegitunya berat. Misalkan kalian live RDR2 gitu ya, itu jelas agak maksa juga sih sebenarnya. Pakai game Roblox juga kan dia udah kayak gini gitu utilization-nya, apalagi kalau dikasih game berat terus di live kan juga gitu. Mungkin enaknya bisa naikin dulu prosesornya ke Gen 3 atau ganti GPU-nya dulu ke yang lebih mumpuni, yang punya core clock lebih tinggi dan segala macamnya. Kurang lebih kayak gitu ya untuk pengetesan kali ini ya. Ini update aja. Saya udah beli PC walaupun ya PC jadul-jadul juga sebenarnya. Sejauh ini saya geber sehari 5 sampai 8 jam, belum ada kendala yang gimana-gimana. Paling ya GPU-nya aja kepanasan gitu kalau digeber game Roblox rata kanan atau marathon live. Oke, jadi gitu dulu buat video kali ini. Semoga ada informasi yang bisa didapat dari video kali ini. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan komentar juga bagaimana pendapat kalian dengan PC saya kali ini untuk tahun sekarang atau mungkin untuk tahun depan gitu ya. Buat yang belum subscribe, mari subscribe agar kalian nggak ketinggalan video tentang pembahasan gadget atau ya teknologi harian yang ada di sekitar kita lah. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini, and see ya.